Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Amara pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita akan belajar materi interaksi antar negara ASEAN. Yuk kita mulai belajar. Materi yang pertama adalah kerjasama dan organisasi internasional. Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Salah satu bentuk kerjasama adalah dengan dibentuknya organisasi internasional yang bertujuan untuk mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. ASEAN berada pada kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan damai, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Materi yang kedua adalah faktor pendorong kerjasama. Ada dua faktor pendorong kerjasama dalam interaksi antar negara ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi di dunia membentuk suatu kerjasama dalam organisasi OPEC. Lalu, berkaitan dengan perbedaan sumber daya alam, contohnya adalah dibentuknya ASEAN. Faktor yang kedua adalah kesamaan wilayah atau kondisi geografis. Persamaan kondisi geografis negara anggota ASEAN merupakan salah satu faktor pendorong terbentuknya ASEAN yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Materi selanjutnya adalah faktor penghambat kerjasama. Ada tiga. Yang pertama, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara dapat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Contohnya, negara A akan bekerja sama dengan negara B. Sebelum persetujuannya ditandatangani, tiba-tiba negara B mengalami konflik. Nah, negara A akan memikirkan ulang perjanjian kerjasama tersebut karena kondisi negara yang sedang konflik cenderung tidak stabil. Tidak stabil ya kondisi suatu negara dikhawatirkan akan menggagalkan tujuan dari kerjasama itu. Lalu yang kedua ada kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, negara A ingin mengekspor suatu produk ke negara B, namun negara B memberikan batasan atau menerapkan kebijakan protektif bahwa produk tersebut tidak bisa diekspor ke negaranya. Kenapa? Karena setiap negara ingin melindungi produksi dalam negerinya. Untuk menjaga jumlah produksi dalam negerinya, maka negara B memberlakukan kebijakan protektif. Lalu yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Maka dari itu, sebelum ditandatangani kerjasama, pihak-pihak atau negara-negara yang ingin bekerja sama harus menyatukan tujuannya. Selanjutnya ada bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan bidang budaya. Yang pertama, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. Lalu yang kedua, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk. Yang ketiga, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Dan yang keempat, ada pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Yang kelima, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah.
Yang keenam, kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang ketujuh, kerjasama dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang kita kenal sebagai SEA Games. SEA Games terakhir yang dilaksanakan di Filipina pada tahun 2019. Lalu yang terakhir, bentuk kerjasama dalam peningkatan kesejahteraan dan kesehatan. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama dan SEANWF atau Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Bentuk-bentuk kerjasama politik dan keamanannya ada 3. Yang pertama, Traktat Bantuan Timbal Balik Hukum atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Yang kedua, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara seperti pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian dan penyelundupan uang, senjata, penyelundupan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Beberapa kasus korupsi di Indonesia, tersangkanya ditangkap di negara-negara tetangga. Nah, hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama politik dan keamanan. Yang ketiga adalah bentuk kerjasama yang ketiga adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya, kerjasama di bidang pendidikan. Bentuk kerjasamanya yang pertama adalah penawaran beasiswa pendidikan. Singapura menawarkan beasiswa latihan pengelola jasa pelabuhan udara, beasiswa dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja industri, serta komunikasi bahari. Indonesia menawarkan beasiswa pendidikan kedokteran, pendidikan bahasa, dan pendidikan seni kepada pelajar dari negara anggota ASEAN. Lalu, bentuk kerjasama lainnya adalah penyelenggaraan olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, pada tahun 2015, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains. Materi selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pada akhir 2015, para pemimpin negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara dengan tujuan yang pertama, meningkatkan daya saing ASEAN. Yang kedua, bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Yang ketiga, penanaman modal dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu dibentuklah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau kita kenal dengan sebutan MEA. MEA membuka peluang suatu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dengan MEA, maka akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional, seperti pasar tenaga kerja jurusan teknik, untuk akuntan, guru, dan juga dokter. Materi selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup saling berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena adanya perbedaan kepentingan. Pada tahun 2015, pengungsi dari Myanmar membanjiri Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Mereka menuju Malaysia, Thailand, dan Indonesia menggunakan perahu. Mereka inilah yang disebut sebagai manusia perahu. Migrasi masyarakat Myanmar ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, baik bagi yang mengungsi atau
Myanmar sendiri ataupun negara tujuan pengungsi yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Kondisi ini memaksa penduduk Indonesia, Malaysia, dan Thailand harus bersinggungan dengan penduduk dari Myanmar. Materi selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN pada tahun 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat. Tujuan dari Festival Budaya ASEAN adalah untuk mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bentuk kerjasama yang kedua adalah perkemahan budaya serumpun. Perkemahan budaya serumpun ini merupakan bentuk kerjasama Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman serta penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan wawasan dan kebudayaan bangsa. Materi selanjutnya adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Yang pertama ada sengketa perbatasan wilayah. Ada sengketa Laut Natuna antara Tiongkok dan Indonesia yang sampai saat ini masih berlangsung. Ada sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Internasional, Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Lalu ada sengketa Kepulauan Spratly antara Vietnam, Filipina, dan juga Tiongkok. Lalu ada sengketa batas wilayah di kuil Preah Vihar antara Thailand dan Kamboja. Lalu ada sengketa Pulau Preda Brangka antara Malaysia dan Singapura. Lalu ada pekerja migran. Kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN adalah kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Lalu para pemimpin negara anggota ASEAN melakukan penguatan kerangka regional bagi perlindungan pekerja migran, juga melakukan atau mengadakan penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Materi yang terakhir adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia secara khusus dalam menghadapi MEA berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi secara menyeluruh dengan cara yang pertama meningkatkan mutu pendidik baik bagi guru atau dosen melalui proses sertifikasi. Yang kedua, akreditasi. Yang ketiga, standarisasi pendidikan. Yang keempat, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik. Yang kelima adalah rekrutmen pendidik yang profesional. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas materi interaksi antar negara ASEAN. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.